Ini ada pertanyaan nih saya. Menurut Bible Tuhan tuh bisa dilihat apa enggak, Pak? Tuhan bisa dilihat atau enggak? Iya, menurut Bible. Kok ketawa Pak Doni, orang saya nanya serius juga. Banyak yang ayatnya bilang Tuhan bisa dilihat, tapi ada juga yang enggak. Kalau gitu daripada saya penasaran, minta tolong dikasih lihat aja Pak bukti-buktinya dari Bible, Pak. Ayo, siapa takut? Kita bikin ya Pak Ya, videonya. bentar ya. Sip, lihat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kita akan melanjutkan video Bible of Bible yang sekarang sudah mencapai seri 106 sampai dengan 110. Udah banyak ya? Banyak Pak, kita nggak kubur dah pokoknya dah. Para pemirsa yang dermawan dan dikasihi Allah, perkenankanlah saya menginfokan tentang rencana Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid untuk membangun pondok pesantren di wilayah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Dan untuk itu perlu pembebasan tanah seluas 6 hektar yang akan dibangun pondok pesantren tersebut. Pembebasannya per meter persegi adalah Rp250.000. Jadi rekan-rekan bila ada kelonggaran rezeki silahkan didonasikan agar kita bisa mendirikan pondok pesantren untuk mendidik para santri dan dai-dai muda. Pemirsa yang budiman, bila Anda akan melakukan donasi tersebut dapat dikirimkan kepada Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid dengan Bank Mandiri Syariah, kode bank 451, nomor account 1188889995. Dan bila sudah dapat dikonfirmasi ke nomor berapa Pak? Lupa saya Pak. 0812 3280 2080. Oke, terima kasih Pak Dondi. Baiklah, kita langsung saja mulai untuk melihat pertanyaan saya tadi di depan begitu. Bagaimana menurut Bible Tuhan bisa dilihat atau enggak gitu. Tapi biasanya nih Pak Dondi kalau kita nanya satu penjelasannya banyak. Jadi kita ikutin aja lah. Monggo Pak Dondi silakan Pak. Siap. Saya siapin dulu ya ini ya. File presentasinya ya. Mana ini? Kok nggak ada? Loh. Bentar ya. Saya tutup dulu deh. Emang kenapa? Mau tahu Tuhan bisa dilihat apa enggak? Penasaran aja Pak. Kalau di dalam agama Islam kan Allah nggak bisa dilihat. Oh iya. Ya kan? Bagaimana sekarang menurut Bible nih Pak? Oh iya. Oke, bentar ya. Sip. Oke. Tapi sebelumnya saya mau mulai dari nomor 106 dulu ya. Iya kan tadi 106 sampai 110. Iya. Tapi ada bagian itu Pak ya? Ada. Oke, sip. Silakan Pak. 106 dulu nih. Apakah Tuhan pencipta kebingungan ya? Yang bener aja Pak Doni, masa Tuhan bingung? Pencipta kebingungan. Pencipta, itu Tuhan pencipta. Ini saya baca dulu. Oke. Ya, yang ayat pertama itu kejadian mengenai Bible di Kejadian 11:9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Ya. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bahasa dikacau balaukan gitu. Berarti bingung nggak orang? Bingung. Toto situ ngomong bahasa yang saya nggak ngerti gitu. Iya. Bingung kan? Nggak terjadi komunikasi lagi Pak. Nah, di ayat yang kedua di 1 Korintus 14:33, sebab Allah tidak mengendaki kekacauan tuh, tetapi damai sejahtera. Tapi kenapa ayat sebelumnya dibikin kacau, yang di sini bilang nggak kacau Pak? Mau saya tanyain nggak sama yang nulis Bible? Yang nulis juga bingung Pak.
Ya itulah. Ya, jadi oh ya, ini sorry tadi di pembukaan kita lupa ngomong. Kita ya, saya membuat kajian ini nih tujuannya bukan untuk mengolok-olok siapa-siapa ya. Ya. Kalau memang kita sampai ketawa itu ya memang karena lucu gitu ya. Iya, maaf pemirsa. Ya, jadi ini buat para pemirsa yang muslim, ini hanya pengetahuan tambahan ya. Pengetahuan wajib tetap harus belajar Quran ya. Ini hanya pengetahuan tambahan supaya apa? Supaya kita tahu keadaan kitab sebelah itu bagaimana ya. Saya udah berapa kali ngomong bahwa penulisan Bible itu bagaimana diterjemahkan dari apa dan segala macam dulu udah pernah saya cerita ya. Oke, jadi tujuan kita ini hanya pengetahuan tambahan ya. Supaya apa? Supaya menambah akidah dan iman, membentengi akidah ya. Siap. Dan mencegah pemurtadan. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Nah, 107 nih. Menurut Bible ya, berapa umur Terah? Terah ini ayahnya Abraham ya. Ketika dia meninggal. Nah, kita lihat nih. Ayat pertamanya nih, ayat pertama yang di Kejadian 11 ayat 26 ya. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram. Abram itu adalah nama Abraham sebelum diganti ya. Oke, Pak. Nah, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Berarti Terah punya anak Abram umur 70 tahun. Oke. Kejadian 12:4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya. Nah, di sini saya ada buat catatan begini. Abraham lahir waktu Terah umur 70 tahun, ya kan? Terus kemudian di ayat berikutnya Abraham ketika meninggalkan Haran berumur 75 tahun. Dan setelah Terah mati kan? Berarti kalau 70 tahun tambah 75 tahun 145 tahun. Ini kita ngambil dari Kejadian 11:26 sama Kejadian 12:4 ya. Nah, buktinya mana kalau saya bisa ngomong 145 tahun. Ya. Nah, ini yang ayat kedua kita nggak usah lihat dulu ya. Kita lihat yang setelah ini nih buktinya nih. Nah, buktinya ada di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 sampai 4. Saya bacain ya. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham. Ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, ya. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, ya. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu berdiam sekarang." Oke? Iya, paham, Pak. Paham ya? Paham. Jadi di Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 4 membuktikan bahwa Abraham meninggalkan Haran setelah ayahnya meninggal. Kita balik lagi yang tadi nih ayatnya ya. Tadi Terah umur 70 tahun waktu punya anak Abraham ya. Kemudian Abraham meninggalkan Haran umur 75. Dia meninggalkan Haran setelah ayahnya meninggal. Berarti 70 tambah 75? Iya, 145. Bener dong? Bener. Saya bikin catatan 145 bener. Bener. Oke. Bener. Sekarang kita lihat yang ayat kedua nih. Kejadian 11 ayat 32 nih. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Mana? Beda lagi nih, Pak. 205 apa 145? 205 di sini. Padahal tadi kan hitungannya 145. Para pemirsa nanti boleh cek di rumah ya, yang punya aplikasi Bible, bahkan yang punya Bible langsungnya. Buat pemirsa Kristen juga boleh silakan cek di Bible-nya masing-masing. Apa yang saya tulis di sini ini sesuai nggak dengan Bible? Ya, saya ini hanya copy paste loh. Saya nggak rubah-rubah loh ya. Nah, jadi saya punya catatan juga untuk ayat ini. Kalau kejadian yang 11:32 ini benar bahwa Terah itu umurnya 205 tahun ya. Waktu ia mati di Haran, berarti Kejadian 12:4 yang mengatakan bahwa Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran salah. Betul nggak? Iya. Hah? Iya.
Abraham meninggalkan Haran, berarti ini ya, berarti Abraham meninggalkan Haran bukan berumur 75 tahun, tapi 135 tahun. Ya kan, dari 205 tahun dipotong 75 tahun. Iya. 130 tahun. Nangkep kan? Tangkap, paham Pak. Hah? Paham. Tapi ya nggak bisa Pak, mana yang benar? Kan kalau ada dua peristiwa tuh nggak mungkin dua-duanya benar. Mana yang benar apa mana yang salah? Mana yang salah pertanyaannya Bapak gimana? Mana yang salah Pak? Kok sekarang jadi saya yang ditanyain mulu? Harusnya saya mulu yang ditanyain, pusing saya Pak gantian. Harusnya saya dong yang nanya dong. Oke ya, ini nomor 107 ya. Oke, kita lanjut ya, sekarang 108. Menurut Bible, Yahweh memanggil Abraham sebelum atau setelah di Haran. Ya. Kalau di Kejadian 11, ini saya harusnya ada ini nih. Aduh, sebentar. Oh, nggak keluar ya. Bentar ya. Coba saya mau share screen yang ininya ya, yang PowerPoint yang slideshow-nya. Nah, kelihatan kan? Menurut Bible, Yahweh memanggil Abraham sebelum atau setelah di Haran ya. Kita lihat nih, kalau gini kan enak nih, keluar satu-satu nih. Iya. Nggak ada bocorannya gitu maksudnya. Ayat pertamanya setelah di Haran. Kejadian 11:31. Lalu Tera membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, lalu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana ya. Kejadian 12:1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oke. Ya. Berarti ini apa? Setelah di Haran apa sebelum? Setelah Pak. Setelah dong? Setelah. Mana ya tadi ya? Ini kan di 11:31 kan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap, ya kan? Setelah menetap baru dipanggil. Setelah menetap baru di Kejadian 12:1-nya disuruh pergi gitu kan? Nah, kita sekarang lihat di ayat keduanya. Enak kan nomor 1 kan? Enakan begini Pak, lebih cakep. Bikinnya lebih lama. Nah, di Kisah Para Rasul 7 ayat 2, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Sini kok dibilangnya sebelum ia menetap di Haran. Yang tadi udah sampai dulu di Haran. Nah, gimana tuh Pak? Gimana dong? Ini masih ada ayat sambungannya nggak? Enggak, ini yang salah Pak? Nggak ada. Kontradiksi Pak ya? Yang satu dibilang setelah di Haran, yang satunya lagi sebelum di Haran. Ya kan? 108 ya, sekarang 109. Menurut Bible, setelah Abraham dipanggil Tuhan, tahukah kemana Abraham pergi? Ya. Yang pertama itu ke Kanaan di Kejadian 12 ayat 5. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat kemana? Tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, ya kan? Di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Gimana bisa begitu Pak? Satu jelas tunjuk nih ke Kanaan ya kan? Yang satu nggak tahu. Ibrani ngomongnya begitu gimana? Masa Roh Kudusnya bisa cerita beda-beda Pak? Gimana Pak? Nggak tahu ya. Soalnya Ibrani, ini kan Ibrani kan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu yang Ibrani ini kalau di website Sabda ya, di sejarah Alkitab. Ini tidak diketahui penulisnya siapa. Oke. Itu ya. Kalau Kejadian dianggap Musa yang menulis siapa? Ya, Kejadian sampai Ulangan dianggap Musa. Oke. Sebenarnya ada beberapa di Perjanjian Lama sama di Perjanjian Baru itu ada beberapa kitab yang menurut website Kristen itu tidak diketahui siapa yang nulis. Anonim berarti Pak? Anonim. Oke. Termasuk kalau nggak salah tuh di Perjanjian Lama tuh ada kitab Rut, kalau nggak salah tuh Esther, kemudian raja-raja, hakim-hakim, dan 1 dan 2 Samuel. Ya. Kalau di Perjanjian Baru ini Ibrani. Mau bukti nggak? Mau bukti? Boleh Pak kalau nggak makan waktu. Hah? Makan waktu nggak? Ya sebentar lah. Sebentar ya.
Oke ya, bentar ya. Kita buka nih. Bentar. Saya share screen dulu ya. Nah, kelihatan nggak? Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini sebentar. Ini alamatnya nggak kelihatan ya alamatnya. Web addressnya nggak kelihatan ya. Sejarah Alkitab Indonesia tuh. Bentar ya, bentar. Oh, nggak kelihatan ini ya alamatnya, web addressnya ya. Saya ini dulu ya, saya kasih yang biar kelihatan web addressnya ya. Bentar. Nah, screen aja dah. Nah, ini. Kelihatan nggak? Web addressnya. Oh, nggak bisa ngeliat kita ya. Oke, ini adalah websitenya. Ini ya, sabda.org. Sejarah artikel pengantar full live Ibrani itu, lihat Ibrani silakan di screenshot rekan-rekan kalau mau dicek. Nah, ini saya gedein ya. Ya. Saya gedein. Mana buktinya, Pak? Nih, sebentar. Ini ada bisa pilih nih ya, perjanjian lama, perjanjian baru kan. Pilih kitabnya. Ini udah keluar Ibrani nih ya. Ibrani. Siapa nih yang nulis? Tidak disebutkan, anonim. Nah, ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa Ibrani itu yang nulis Paulus. Tetapi dari gaya penulisannya sendiri itu dibantah bahwa itu bukan tulisan Paulus. Paulus biasanya kalau nulis, dia pasti akan memperkenalkan dirinya. Aku Paulus, misalnya. Ciri-cirinya ya. Oke. Gitu. Selalu dia ngaku namanya gitu. Nah, Ibrani enggak. Oke. Para pemirsa nanti boleh cek ya website yang saya kasih. Nah, tadi kan saya bilang di di perjanjian lama juga ada kan? Nah, ini kita lihat nih. Hakim-hakim. Penulisnya siapa? Tidak diketahui, Pak, anonim juga. Nah, ya. Terus kita lihat lagi. Tadi saya bilang siapa? Ruth ya? Ruth. Siapa nih? Tidak diketahui juga. Nah, kemudian Samuel. Tuh. Sama tidak diketahui. Tidak diketahui. Kemudian raja-raja. Tuh, tidak dikenal. Parah, Pak. Tidak diketahui, tidak dikenal. Ya. Kemudian Ayub. Oh, Esther. Nah, Esther nih. Sama tidak diketahui. Tidak diketahui ya. Kemudian Ayub. Nah, ini Ayub. Nah, tuh ya. Ayub. Ini siapa? Tidak dikenal. Tidak dikenal. Oke. Berarti Ayub, Esther, hakim-hakim, Raja Samuel, raja-raja, sama Ibrani. Ya, itu aja yang saya tahu. Kalau yang lain ada tulisannya. Nah, contoh misalnya yang kita cek ya di kejadiannya. Tuh, siapa? Musa, Pak. Nah, Musa kan. Iya. Tapi Musa pun juga ya ada kalangan yang bilang juga meragukan. Ya, adalah ceritanya itu bahasan lain. Oke. Ini jangan panjang-panjang nih kita ceritain ya. Balik lagi, Pak, ke nomor tadi, Pak. Oke. Terus kita balik lagi ke tadi nomor berapa? 108 ya? Ini dia nih. 109 ya, 109 ya. Iya, 109. Oke, sekarang 110 nih. 110. Nah, ini yang ditanya tadi nih. Ini dia, Pak, pertanyaan saya, Pak. Ya kan? Bisakah Tuhan dilihat menurut Bible ya? Kita lihat di Kejadian 12:7. Kenapa nggak pakai slide show? Bentar. Jadi nggak seru ntar kalau nggak pakai slide show nih. Iya, ntar ketahuan bocorannya, Pak. Sebentar, saya slideshow dulu nih. Oke. Slideshow. Nah, ya, ini kan pertanyaannya kan? Ya, betul. Ayat pertama, Kejadian 12:7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Bisa dilihat nggak? Bisa. Kejadian 17:1. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Bisa. Bisa dilihat. Oke. Kita lihat dulu nih yang berikutnya. Ada lagi soalnya ayatnya banyak nih. Kejadian 18:1. Bisa. Kemudian tuh belum ditanya. Itu sih bocorannya di atas tuh. Yang merah-merah. Ya, Kejadian 18:1 kan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Kejadian 26 ayat 2. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Berarti bisa dilihat kan? Bisa. Oke.
Yakub menamai kejadian 32:30 nih. Yakub menamai tempat itu Penil sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka. Waduh. Face to face. Face to face nih, Pak. Ya, tetapi nyawaku tertolong. Kita lihat lagi. Di berikutnya di Keluaran 3:16. Saya belum garis bawah ini. Bentar. Telah menampakkan diri kepadaku nih. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku. Berarti bisa dilihat ya? Bisa. Keluaran 6 ayat 2 sampai 3. Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Berarti bisa dilihat kan? Bisa. Oke. Kemudian berikutnya Keluaran 24, 9 sampai 11. Lalu mereka melihat Allah Israel. Bisa. Melihat loh ya. Bisa. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dan kalau ini bahasa sastra sebenarnya ya. Kita tidak boleh gini ya, saya juga ingin mengajak pemirsa khususnya muslim, jangan kalau baca Bible terus kemudian di dalamnya tuh ada kata-kata seperti itu Tuhan tuh seperti manusia. Punya kaki, punya tangan, bahkan ada yang ayat Yesaya 7 ayat 20 Tuhan mencukur bulu paha gitu ya. Itu jangan diartikan sebagai arti literal gitu ya. Itu adalah bahasa sastra dari tradisi Yudaisme. Oke. Jadi itu ada kalau di kita di Islam kita sebut itu sebagai apa ya, kalimat majazi lah ya. Ya, kiasan gitu ya. Ini saya juga mau edukasi nih. Jadi jangan menyerang saudara-saudara kita yang Kristen dengan ayat-ayat seperti itu ya. Bahkan di Yesaya 23 yang mengenai 2 orang wanita yang bersundal di negeri Mesir segala macam dengan kata-katanya yang mungkin kurang pantas di dalam Bible, itu pun majasi. Ya. Itu pun majasi, itu bukan arti sesungguhnya. Itu adalah gambaran daripada bangsa Israel yang sedang, kalau bersundal itu diartikan sedang sedang berpaling daripada Tuhannya gitu loh. Sedang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain gitulah. Itu maksudnya gitu ya. Jadi saya juga mohon teman-teman jangan bawakan ayat-ayat yang mungkin Tuhan kok seperti manusia gitu ya. Cukur bulu paha atau bahkan punya kaki atau segala macam, itu adalah majasi. Ya, begitu juga di dalam Quran gitu kan. Jika ada ayat-ayat yang mengatakan mungkin Tuhan kok punya tangan cuman kanan semua, itu juga majasi gitu ya. Jadi kita jangan jadi orang yang terlalu literal gitu atau harfiah gitu. Ya, dari paling tidak kita harus pelajari dulu apa latar belakangnya, konteksnya ya betul ya. Oke ya, saya lanjutin ya. Di ayat 11-nya, mereka memandang Allah. Bisa lihat kan? Bisa berarti. Ini saya bacakan aja loh ya. Ini saya bacakan aja. Ini di dalam sini di sini ini bukan arti majasi loh. Kalau melihat ini Kalau ini literal ya. Ini literal gitu. Iya ya. Dari ayat-ayat yang tadi saya bacain itu semuanya literal yang bilang memandang gitu ya. Oke. Berikutnya di Keluaran 3:11, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kalau ini literal apa majasi? Literal. Ya kan? Berarti bisa dilihat kan? Bisa. Bilangan 12:7-8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Ya, akunya ini kan huruf besar kan? Berarti Tuhan kan? Berarti bisa dilihat kan? Bisa. Oke. Nah, sekarang Bilangan 14:14. Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka. Saya ulangi lagi ya. Dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka. Berarti bisa dilihat kan? Berarti bisa. Oke. Lanjut. Banyak nih. 2 Tawarik 18:18. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Bisa dilihat. Ayub 4:25. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bisa ya. Oke. Sekarang berikutnya Amos 7 ayat 7-8. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat. Bisa. Kulihat Tuhan di Amos 9 ayat 1 berdiri dekat mezbah. Bisa dilihat? Bisa. Oke.
Kemudian, nah, di Keluaran 33:20, lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nggak bisa. Nah, Nggak bisa. Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Bisa lihat nggak? Nggak. 1 Yohanes 4:12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nggak bisa. Yang salah yang mana? Saya duluan kan yang nanya kan? Kalau saya ya Gimana? secara iman nih Pak, memang Allah itu nggak bisa dilihat Pak. Iya. Iya kan? Kalau saya lebih milih tidak bisa dilihat Pak. Ya kalau bisa dilihat kan berarti artinya ada wujud kan. Kalau ada wujud kan berarti kan itu makhluk dong. Makhluk. Nggak ada keunikan tersendirinya Allah. Nggak ada menyerupai sesuatu pun. Kalau bisa dilihat berarti nggak perlu iman ya. Makanya kita nggak usah bingung. Jadi ateis dong. Iya. Oke, udah habis 110. Habis. Oke, gitu aja. Jadi sih pada prinsipnya kalau saya lebih milih nggak bisa dilihat Pak. Ya. Iya. Lupa, sampai lupa ya. Apa tuh? Oh, bonus. Bonus. Iya, lupa mulu kalau giliran bonus. Bentar. Bonusnya tadi apa ya? Sebentar ya. Tadi saya udah taruh bonusnya di mana tadi ya? Kok ngilang bonusnya? Kegeser kali Pak. Oh, apa saya belum ini ya tadi ya? Sebentar ya. Nah, ini. Oh, ini dia. Kok di sini sih bonusnya? Ke atas. Bentar. Siap. Oke, ini bonusnya. Oh, ini saya buang dulu deh ini tulisannya, ganggu nih. Oke, ya bonusnya diambil dari Roma 3 ayat 7. Ya. Kita lihat nih, yang di KJV ya. For if the truth of God had more abounded through my life unto his glory, why yet am I also judged as a sinner? My life, yang saya kuning itu ya. Berarti siapa yang menipu kalau my life? Saya dong, my lie kan, berarti kan dustaku kan. My lie ya, ini yang saya kuning tadi nih kan. Iya, my lie. Oke. Dustaku. Tandain deh biar ini. Nah, yang di LAI, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Betul kan? Berarti artinya sama kan, dustaku kan? Iya. Tumben nih LAI sama KJV akur. Kompak biasanya beda Pak ya? Biasanya yang beda LAI sama KJV ya. KJV ya. Nah, sekarang kita lihat nih di CEV. Nah, CEV itu adalah Contemporary English Version ya. Kita lihat nih. Since your lies. Lihat nih. Since your lies. Dustamu sekarang. Nah, sekarang dustamu. Bring great honor to God by showing how truthful He is. You may ask why God still says you are the sinners. You are sinners. Jadi siapa? Dustamu apa dustaku? Bingung Pak, versinya beda itu. Tapi tumben KJV sama Indonesia ya. Biasanya KJV sama Indonesia beda loh. Iya. Nah, ada Bible yang bisa bilang your lies. Nah, saya tulis di sini bawahnya nih. Ya, ini dari Textus Receptus ya, ini bahasa Yunaninya nih. AIDH, Aletheia dan seterusnya lah. Di situ ada kata emosus mati. Bilangnya apa tuh Pak kalau itu? Nah, sekarang saya ajarin ya. Kalau kita mau tahu bahasa Yunaninya atau bahasa Ibraninya, gampang. Kita ke biblehub.com. Nah, Bible Hub itu tulisannya Bible Hub. Hubnya pakai B ya belakangnya, .com. Kita coba lihat nih Roma 3:7. Sebentar ya, nanti saya buka dulu, nanti baru saya share ya. Roma 3 ayat 7. Nah, kita lihat di sini yang interlinear. Nih, emo, susmati kan? Apa tulisannya nih? My life. My life ya. Oke ya, saya share sebentar ya. Ini harus tutup dulu dong. Oke.
Ya, ini biblehub.com. Heeh. Bentar. Ya, ini ya biblehub.com ya. Iya, iya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan biblehub-nya Kelihatan. tuh ya. Oke, Roma 3 ayat 7 kan? Nah, kita lihat nih, kita gede nih. Di sini ada tulisannya Eidehe aletheia toteon toteo ento emo susmati dan seterusnya gitu kan. Ini terjemahnya apa nih? My life. Nah, Dosaku sekarang Pak Bening. nah itu si Ivi ngambil dari mana? Itu. Oke. Nah, ini sih hanya bonus lah, bonus ya. Tumben lah, tapi hari ini apa? LAI sama KJV akur nih. Akur ya, tumben Pak. Biasanya Iya. saling berkontradiksi itu kedua versi itu. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya kajian kita hari ini. Baiklah para permisa, telah kita saksikan tadi Bible of Bible seri 106 sampai dengan 110. Semoga menambah keimanan kita umat Islam dari pembohongan atas upaya-upaya pemurtatan. Dan juga untuk rekan-rekan kita yang Kristen ini hanyalah buah pertimbangan. Tidak ada maksud selain dari kita mengkaji sebuah kitab suci. Baiklah, sampai ketemu di seri-seri berikutnya. Kami, Pak Dondi Tan dan saya Unggul Sudrajat, pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.